pada hari-hari ini yang terlaknat syaitanur rajim Zionis Israel membombardir kembali seperti semula awal-awal tahun di Oktober 1 tahun yang lalu seluruh kawasan Gaza bagian timur. Di Jabalia, pembantaian yang sangat sempurna seperti yang sudah mereka buat tahun yang lalu, mereka ulangi tahun ini, menghabisi semua yang tersisa. Rumah sakit yang menjadi target utama, ada satu rumah sakit yang besar seperti rumah sakit Yaman As-Suwaid atau Yaman As-Sawid. Ini dibom dalam keadaan para pasiennya sedang berada di dalam sejumlah 400-an orang. Dan ada rumah sakit yang mampu menampung dan telah dijadikan penampungan karena semua orang sudah tidak punya lagi rumah. 400.000 orang dipaksa oleh Israel untuk meninggalkan daerah itu agar bergerak menuju selatan. Gaza bagian selatan sudah rata dengan tanah. Dipaksa agar mereka pindah ke Gaza bagian selatan. Mereka yang terpaksa harus pergi membongkar tenda-tendanya yang sudah tua dan lapuk, tenda-tendanya yang sudah usang dan rusak, dan mereka bongkar kembali. Di tengah jalan mereka dibom, di tengah jalan mereka dibantai. Saudara-saudara hamba-hamba Allah yang kami muliakan, alhamdulillah masih ada yang bertindak dengan nyata. Tapi sayang, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka jauh lebih baik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang isi perutnya kotor, isi otaknya najis, sementara mereka hanya diam saja melihat saudaranya dibantai, ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seekor anjing kehausan, datanglah wanita pelacur yang penuh dengan gelimangan dosa membantu anjing ini agar dapat minum. Lalu dia berhasil memberikan minum kepada anjing ini. Apa kata Rasulullah? Ghafarallahu laha, syakarallahu laha, wa ghafara dzambaha. Karena wanita penuh dosa ini membantu seekor anjing yang kehausan, Allah berterima kasih kepada wanita pelacur ini dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Anjing kehausan, pendosa seperti wanita pelacur menolongnya, memberinya minum. Allah berterima kasih kepadanya. Saudara muslim di Palestina, orang-orang beriman, manusia yang dinobatkan oleh Allah dalam hadis sahih Imam Muslim sebagai manusia-manusia terbaik yang hidup di akhir zaman, pemikul dan pemanggul iman terkuat di akhir zaman. Bukan hanya sekedar kehausan, tapi semua kehidupannya, apapun yang bisa menopangnya hidup, dibinasakan. Selembar nyawa yang masih di tangan pun diincar antara hari ini lepas atau besok melayang. Kita yang ada di sini masih sanggup tersenyum, tertawa gembira tanpa berpikir apa yang bisa dibuat, tanpa melakukan sesuatu. Apakah kita berharap Allah masih berterima kasih kepada kita? Apakah kita masih berharap Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosa kita? Bahkan Nabi dalam sumpahnya menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Siapapun kamu tidak ada iman sampai dia bisa mewujudkan untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita hari ini merasakan ketika listrik mati dari pagi sampai malam, mengeluhnya luar biasa. Ketika air putus, kelimpungan, mengeluhnya luar biasa, panik luar biasa. Baru sehari. Bagaimana dengan di Palestina ada lebih setahun? Listrik apa yang akan mereka nikmati? Air mana yang bisa mereka dapatkan? Sedangkan tempat mereka berteduh saja dari gubuk reot berupa tenda tua pun sudah rusak dan tidak ada penggantinya. Apa yang bisa mereka makan? Bukan masalah listrik lagi, bukan masalah internet, sinyal internet lagi. Kita sehari saja merasakan sudah panik. Istri ribut, keluarga panik ketika air putus, ketika listrik sehari semalam saja tidak berfungsi. Demi Allah,
Apa yang kita inginkan saat listrik mati? Kita ingin ada pencahayaan, ada listrik datang. Apa keinginan yang sama tidak kita hantarkan untuk saudara kita buat di Palestina? Setiap kita kali makan, tidakkah terpikir oleh kita makanan seperti ini harus dimakan oleh saudara kita di Palestina? Ketika kita menikmati listrik, ketika listrik hilang dan habis, kita baru sadar betapa pentingnya listrik. Tidakkah terbayang bagaimana listrik ini ada di sana? Generator-generator kita kirim ke sana sehingga mereka bisa menikmati listrik, dan seterusnya. Perluas pembahasan. Satu helai baju yang masih di badan itu yang bertahan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Baju dalam yang sudah busuk dan usang, celana dalam yang sudah busuk dan usang, celana pun yang sudah robek-robek, sendal yang telah habis, dan akhirnya menggunakan telapak kaki mencari kayu apa yang bisa dijadikan sebagai alas kaki. Kita di sini semuanya berlapis-lapis, punya macam-macam model sepatu, model sendal, dan sering dibuang-buang, dilempar-lempar. Apakah ini yang disebut dengan iman? Saudara, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya telah menyampaikan Jumat yang lalu, seminim-minim imanmu adalah engkau marah dan engkau berdoa untuk mereka. Seminim-minim iman, wadzalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Kalau tidak ada lagi sedikit saja rasa marah dan doa yang dipersembahkan tulus siang dan malam, wallahi la yu'min, demi Allah sudah tidak ada itu iman. Maaf kalaupun jidatnya hitam, maaf kalau tahajudnya hebat sampai bengkak betisnya, maaf kalau sampai berkhatam-khatam Al-Quran dalam satu bulan sekian kali, wallahi la yu'min. Maka betapa malang saudara-saudara yang merasa bangga dengan amalan-amalan pribadi, sementara tidak ada tindakan nyata yang bisa dia lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sebenarnya hari ini bukan hanya Palestina saja, kami sudah menyampaikan betapa pahitnya hidup hari ini saudara-saudara kita di Suriah. Seperti apa terjadi di awal revolusi dulu, sampai saat ini Suriah masih menelan kepahitan yang sama, tidak berubah. Perasaan dan perasaan yang berat dan pahit dirasakan oleh saudara-saudara kita di Uyghur, Xinjiang, Turkistan Timur. Mereka terusir sementara keluarganya dipaksa murtad atau dibantai. Anggota organ tubuhnya hidup-hidup dibedah, diambil buat dijual. Mereka benar-benar tidak berharga. Saudara-saudara kita yang ada di Sudan, krisis kelaparan yang mengerikan menyusul dan mewakili kelaparan dunia yang ada di Yaman. Sudan pun menyusul. Perang saudara masih berterusan. Ya Allah, sementara setan Sisi yang ada di Mesir masih terus berkuasa, menghambat, mencegah, mencegat apapun yang bisa mempercepat urusan perjuangan bisa menang.